Kenapa kamu datang ke sini? Saya datang ke sini silaturahmi. Tadi saya merasa seperti ada yang berdiri di sini, dan saya nggak tahu kenapa. Ketika berurusan dengan yang gaib-gaib ini selalu muncul cicak. Jadi ketika saya bersinggungan dengan yang gaib-gaib di tempat itu sering muncul cicak. Memang menurut beberapa pelajaran yang saya ketahui, jin itu salah satunya yang menjadi perantaranya di dalam rumah itu cicak. Ini operasi tanggal 23 bos, karena semakin sesudah operasi kok langsung nggak bisa jalan, bengkak sana bengkak sini bos. Lepas itu hari Senin kontrol, dokternya sih nggak percaya, terus disuruh periksa lagi apa ada medisnya. Katanya medisnya nggak ada sama sekali katanya dokter bos. Katanya Pak Dokter penyakitnya sudah nggak ada semua, toh obatnya pun nggak ada katanya. Kalau toh seumpama seseorang itu terkena sihir, pasti ada dampak-dampak yang lain. Saya melihat di bagian medisnya juga ada yang luka sampai bernanah gitu loh. Dokternya pun heran karena di perutnya bapak ini Banyak nanahnya gitu. lagian yang heran biasanya kalau usus buntu itu kecil kayak gini, umpan bapak besar sekali, dokternya gini Gus. Di malam ini, Gus Samsudin kedatangan tamu dari Jember. Kedatangannya ini ingin mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Gus Samsudin. Karena baru beberapa hari yang lalu, setelah menjalani operasi usus buntu, kondisi kesehatannya terus menurun. Bahkan beliau sampai lumpuh dan bagian perutnya keluar nanah. Hingga akhirnya Gus Samsudin mendapatkan undangan untuk meruqyah rumahnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa dipanjatkan, ikhtiar dilakukan, dan tak lama setelah itu, sehari setelah Gus Samsudin dari sana, perkembangan kesehatannya membaik begitu drastis. Bahkan saat ia kontrol ke dokter, sang dokter pun terkejut melihat kemajuan yang begitu cepat. Padahal sebelumnya ia sempat divonis penyakit yang dideritanya tidak dapat disembuhkan. Kini ia datang dengan langkah yang tegap dan senyum yang lega untuk mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Gus Samsudin. Namun, Gus Samsudin selalu menegaskan dirinya tidak bisa apa-apa. Ia hanya berdoa dan berusaha. Sedangkan penentu kesembuhan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga kerap mengingatkan bahwa penyakit bukan hanya disebabkan oleh santet. Penyakit ada yang dari psikis, non-medis, dan medis. Penyakit non-medis ada yang dikarenakan ain, ada yang dikarenakan ketempelan, ada yang karena sihir, dan ada juga karena tempat. Dan pengobatannya, Gus Samsudin biasa menggunakan air.
menggunakan daun kelor yang sudah terkenal dari zaman nenek moyang kita. Beliau juga menggunakan herbal. Jika dokter menggunakan obat-obatan kimia, Gus Samsudin menggunakan herbal seperti madu dan kunir. Semua itu hanyalah sarana ikhtiar, dan kesembuhan sejati sepenuhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar sehat dulu. Biar sehat dulu. Biar sehat total dulu. Ini istirahat dulu. Nggih, monggo. Di anu bapaknya yuk sana yuk. Lewat sini aja. Nah, dituntun. Dituntun bapaknya dibantu. Ngesar. Aduh. Bapaknya suruh duduk sini biar enak sini dulu. Kan linggo kene ben anu. Lek duduke ning dhuwur penak engko. Cuman nang ngisor. Duduk sini, Pak. Enggak fokus dikira membayang ke sana disuruh kasih ini. Enggak lihat ke bapaknya. Nah, iya, biar enak duduknya. Tinggal anu kakinya sedikit. Tapi kalau ini sudah sehat semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri sarifi sairil asma'. Siapa nama beliau ini? Jupri. Nama ibu dan bapaknya? Selama. Ibu Selamat, Bapak Saruki. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga sakit yang ada di perutnya segera sembuh ya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, kenapa Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, ini beliau adalah saudara kita yang kemarin saya datang ke sana, tepatnya pembersihan rumah di Jember, dan sekarang beliau datang ke sini untuk silaturahmi. Siapa Bu nama beliau ini Bu? Jupri. Ini pun ceritane perjalanan dari Jember Lewat selatan. okay. Berapa jam perjalanan? Ramai di jalan itu mulai jam 10 tadi jam 11 sudah saya. jam 11. Kok ada niat datang ke sini? Gimana Gus? Kok ada niat datang ke sini? Ini Dan saya itu dulu abangnya itu nggak percaya ilmu kayak Gus ini, nggak percaya. Sekarang sesudah dokter itu bilang medisnya nggak ada, kan disuruh cek apa lagi gitu ya Gus. Dalam hati saya, iya dok, saya bilang gitu aja, tapi saya nggak mau itu, nanti suami saya yang nggak lagi dioperasi gitu. Terus suami saya sampai ke rumah, ya Usma, aku bawa ke Gus Samsudin aja gitu. Hah? Ya kenapa kok ke Gus Samsudin? Iya mah, ke Gus saja. Sekarang saya percaya mah ke Gus Samsudin. Percaya kenapa? Karena Gus Samsudin sudah pernah melawan Sulap Merah gitu. Iya. Terus ceritanya, sampean aku siapa sekarang? Enggak, saya enggak melawan pesulap merah. Ya, coba saya Gus. Jadi saya itu enggak punya musuh. Semuanya itu saudara. Saya malah berterima kasih ya adanya pesulap merah itu. Karena dulu kan saya terlalu capek. Jadi waktu untuk keluarga sedikit, harus terlalu rame lah begitu. Jadi sekarang kan banyak hikmahnya, jadi lebih banyak waktu untuk sholat malam. Sekarang bisa istiqomah setiap malam ngimamin santri-santri saya sholat malam. Dulu mungkin kalau
kalau nggak ada pesulap merah, mungkin saya sampai sekarang kalau malam masih tetap di hutan, masih tetap berkali-kali ketemu ular weling, masih untung nggak digigit, dikejar ular weling berkali-kali. Mungkin saya kalau nggak ada mas pesulap merah itu, mungkin ya sampai sekarang masih tiap malam di gua, di hutan kayak gitu. Dan itu risikonya ya besar. Selain itu ibadahnya pun jadi berkurang begitu. Jadi semuanya itu ada hikmahnya, semuanya itu ada barokahnya. Selain itu begini, saya itu selalu menganggap bahwa di balik setiap musibah itu pasti ada barokah. Saya punya santri, punya anak, beliau di Malaysia. Itu pun juga begitu. Saya datang ke sana kan, tamunya itu rame. Satu harinya itu 100 orang, sama kayak saya dulu. Terus saya bilangi sama beliau itu, ya boleh kita membantu orang, tapi nggak boleh dolim ke diri sendiri. Harus ada yang sakit ya, rokoknya itu dulu ya, ada yang sakit perutnya. Jadi beliau itu kan ruami, tiap hari itu kan tamunya banyak. Saya sudah punya feeling gitu, terus saya kasih tahu sama beliau itu jangan terlalu diplosir tenaganya. Jangan menolong orang boleh, tapi jangan dolim ke diri sendiri. Terus akhirnya baru kemarin saya dapat kabar beliau itu stroke. Mungkin ya, saya di dalam hati saya, kalau mungkin nggak ada pesulap merah itu, terus saya setiap malam tanya anak-anak saya, tanya Pak Rete, saya itu dulu itu malam nggak pernah tidur di hutan, terus siang pun juga jarang tidur. Paling tidur itu sehari itu cuma 2 jam, 3 jam setiap hari loh itu. Dan itu berjalan bertahun-tahun. Kayak kalau gitu, kalau diterus-terusin apa ya, sekuat-kuatnya badan apa enggak, nanti lama-lama. Makanya kemarin saya berpikir kalau seumpamanya nggak ada mas pesulap merah, mungkin bisa jadi sekarang itu saya stroke. Saya seperti anak saya yang saya beritahu di Malaysia tadi itu. Tapi barokahnya karena ada mas pesulap merah itu, akhirnya saya bisa istirahat selama 5 bulan, fokus. 5 bulan itu saya puasa mutih dulu, terus puasa bilarus, itu 5 bulan itu saya puasa, terus bisa istirahat, bisa menghatamkan Al-Quran di sana itu, di Kawah Condro di Muka itu, di sana itu. Akhirnya karena adanya pesulap merah itu, alhamdulillah mas sekarang bisa bermain-main sama anak saya. Itu bermain sama anak itu nikmat Allah yang luar biasa loh. Kita ini jarang sekali bersyukur kepada Allah, yaitu jarang la ing sakartum la ajidanakum. Padahal kata Allah, siapa yang bersyukur kepadaku pasti akan aku tambahkan. Jadi kita ini jarang mensyukuri apa yang sudah ada, tetapi selalu mencari-cari sesuatu hal yang tidak ada. Yang sudah ada, contoh seperti beliau inilah, seperti yang saat ini kita miliki adalah kesehatan. Coba seperti beliau ini kan, setiap orang yang sakit itu pasti sangat-sangat mengharapkan dirinya itu sehat. Tetapi biasanya kita itu ketika sehat melupakan itu, tidak menghargai itu, dan tidak mensyukuri itu. Sehingga ketika kita dikasih sakit, ini supaya kita itu ingat tentang nikmatnya sehat. Maka sebelum kita diingatkan oleh Allah,
dikasih teguran saya sakit, maka sehat ini gunakanlah di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu hal itu akan sangat berharga ketika sudah tidak ada. Makanya belajar ilmu hikmah itu sama sekali bukan tentang kesaktian, bukan juga tentang kehebatan. Ilmu hikmah itu adalah ilmu keikhlasan. Ilmu hikmah itu adalah ilmu kesabaran. Kita bisa sabar, kita bisa ikhlas karena paham di balik setiap musibah pasti membawa barokah. Termasuk hal yang sangat penting tapi tidak kita anggap penting itu apa? Salah satunya adalah bermain dengan anak, bercanda, berbicara yang tidak penting dengan istri itu sangat penting. Menghargai istri itu sangat penting. Itu kalau di dalam kitab namanya mula'abah. Jadi berbicara sesuatu hal yang tidak penting itu sangat penting. Bahkan pahalanya berbicara, bercanda dengan istri ini seperti kita itu iktikaf beberapa tahun di masjid. Pahalanya bercanda dengan istri ini loh. Karena bercanda sama istri ini sangat penting sekali. Ngomong-ngomong yang nggak penting sama istri pun sangat penting. Karena kadang-kadang orang itu bisa bercanda sama temennya, guyon-guyon sama temennya bisa. Tapi guyon sama istri nggak bisa. Ini kan masalah. Kita bisa bercanda sama orang, tapi bercanda sama anak sendiri nggak bisa. Ini masalah. Jadi belajar ilmu hikmah itu tidak perlu yang sulit-sulit. Ilmu hikmah itu dalam kehidupan kita. Makanya tadi saya bilang sama beliau ini yang datang dari Kalimantan, belajar ilmu hikmah itu tentang keikhlasan. Contoh, ketika pengen mengikuti saya, pengen semuanya dipermudah sama Allah. Salah satunya sebelum waktu sholat, seperti tadi yang saya jelaskan. Sebelum waktu sholat, sebelum azan kita sudah duduk, sudah mempersiapkan diri kita. Jadi tidak terburu-buru. Itu nanti loh, kalau kita bisa melakukan seperti itu, rezeki pun sama Allah juga sudah didudukkan untuk kita, sudah dipersiapkan untuk kita. Asalkan sebelum waktu sholat kita itu sudah mempersiapkan diri kita. Lah seperti ini. Seperti ini, hal yang seperti ini yang kelihatannya sepele tapi sangat berpengaruh besar sekali dalam kehidupan kita. Bahkan salah satu tanda orang munafik itu salah satunya kalau dengar azan tidak ada kerentek untuk segera menjalankan sholat. Kalau sholat nggak mau dzikir, habis sholat ya sudah, pengennya cepet-cepet pergi. Ini salah satu tandanya orang munafik. Ibu namanya siapa ibu? Saya Umi Nur Laila. Oh, Umi Nur Laila. Beliau ini sakit berapa lama bu? Belum lama bu. Ini tadi dari Jember. Iya. Sopirnya mana? Ini ya bang. Nyopir sendiri? Iya, kemarin ke Jember bos. Ini buka operasiannya itu, benangnya itu. Nyopir sendiri? Saya sebetulnya gini bos, saya kemarin sudah mau ke sini, gitu. Jadi jenengan sudah pulang dari rumah itu, keesokannya saya ngomong ke istri saya, itu Gus itu datang ke saya, tangan saya ini diangkat, apakah betul atau tidak, gitu ya. Coba diangkat katanya anak saya, diangkat so enak Gus, tidak. Lepas gitu, keesokannya lagi ya, tangan sudah enak, saya bisa duduk ya. Keesokannya lagi jam 3 subuh itu jenengan datang ke saya Bos ya. Tahu ngangkat tangan saya diajak jalan. Lepas itu malam itu juga saya terus bangun bisa jalan. Terus ikut istri saya jam 3 gitu. Dia terus jalan, saya besok terus ke rumahnya aku saja gitu. Nah, kemudian saya tuh jalan keluar itu enak kok ya, terus bisa mandi sendiri, bisa ke jendela, ke WC gitu. Lepas itu saya terus ke mobil. Lepas itu saya pikir lagi,
karena di perut saya belum dibuka bungkusannya itu gitu lah. Oh lebih baik saya ke Jember dulu gitu saya. Nah kemudian mau ke Jember itu kalau saya itu tidak sehat, ya kemungkinan saya ngajak supir Gus. Tapi karena badan itu sudah enak, jadi saya bawa sendiri. Lepas itu kemarin malam sudah dibuka ya. Lepas pagi saya datang ke sini. Ya. Nah pikiran saya gini, kalau saya bisa jalan, saya ada mau ke kebun dulu, saya mau datang ke rumahnya Gus dulu, lepas itu saya mau jalan ke sawah gitu. Karena tanggungan saya di sawah itu banyak Gus gitu. Al-Fatihah. Iya karena udah ya. Padahal waktu saya datang ke sana ini baru berapa hari yang lalu. Ini kan beliau belum bisa jalan. Tapi yang terpenting dijaga dulu, dinikmati dulu kesehatannya. Jangan mikirin dunia dulu. Masalah dunia dipikir nanti dulu. Pokok yang penting sehat dulu, sehat tohiron wal batinan dulu. Nanti istoh masalah kerjaan, masalah dunia, masalah uang gampang. Pokok yang penting sehat, karena sehat itu adalah nikmat Allah yang sangat luar biasa. Sebab namanya harta, uang, dunia itu berapapun tetap kurang. Kalau kita tidak merasa cukup, nggak apa-apa, dengan bikin harta nggak apa-apa. Tapi ini untuk diri saya sendiri. Kalau kita tidak merasa cukup, nanti kurang-kurang terus. Ini saya bicara saya sendiri loh ya. Saya bicara saya sendiri. Jadi saya pun juga begitu. Rumah sudah, buat saya ini sudah sangat mewah. Tanah sudah di mana-mana. Mobil sudah banyak saya. Alphard ada, Pajero ada, apa-apa ada. Sawah saya punya, lahan tanah di mana-mana. Jalan besar juga ada. Uang miliatan. Tetapi kalau saya sendiri tidak merasa cukup, ya berapapun uang itu akan tetap kurang. Akan tetap kurang. Jadi kita sendiri yang bisa mengendalikan itu. Kita sendiri. Lihat orang-orang yang ditangkap KPK itu bukan orang yang tidak punya, uangnya banyak. Uangnya banyak, tapi tetap merasa kurang. Makanya laing sakartum la zidanakum. Kita bersyukur. Bersyukur itu penting sekali. Nanti akhirnya merasa cukup, merasa selalu bahagia. Nah, kebahagiaan kita enggak selalu berhubungan dengan uang. Dengan kita sehat, makan. Saya aja sekarang merasa lebih bahagia daripada dulu. Sekarang ini saya lebih merasa bahagia daripada dulu. Dulu itu enggak ada waktu buat keluarga, enggak ada waktu menikmati. Pokoknya repot banget. Lah sehari enggak kurang dari 100 orang. Yang penting Bapak sehat dulu nggih. Saya kaget jujur ini. Beliau nyetir sendiri itu saya kaget. Ya nggak apa-apa, tapi untuk besok-besok saya berharap walaupun sudah keenakan ya. Soalnya saya ini kan pakai Ismu Adom saya pakai Ismu Adom. Ismu Adom itu juga sebenarnya ada resikonya. Biasa gampang berdampak kepada diri kita sendiri. Makanya pakai Ismu Adom itu harus dibarengi dengan tafakur, dibarengi dengan kita itu uzlah, dibarengi dengan riyadhah. Karena Ismu Adom itu juga bisa berdampak diri kita sendiri. Ini kan tadi beliau kan saya jawab karena kok saya datang ke sana begitu. Jadi begini, semua yang Allah ciptakan itu pasti ada manfaatnya. Termasuk kalamullah. Ini yang bukan sesuatu hal yang sederhana loh. Ini yang luar biasa, kalamullah. Asma-asmanya Allah.
termasuk sholawat, Al-Quran itu kalam-kalamnya Allah, itu semuanya ada khodamnya, ada penjaganya, namanya khodamul ayat. Khodamul ayat dari golongan malaikat. Jadi ada khodamul muqaddas, ada khodamul ayat, khodam malaikat, bahkan sumauzubillahi min dzalik, ya ada juga khodam jin juga ada. Tapi jin juga ada jin muslim. Jadi gini, iblis, jin, setan ini beda. Iblis ini namanya ababil, dulu taat, tapi karena merasa paling baik akhirnya dilaknat sama Allah. Lah iblis ini punya anak namanya jin. Lah jin ini ada yang ngikutin leluhurnya iblis, ada yang tidak. Jin ini ada yang kafir, ada yang muslim. Setan ini sifat. Jadi manusia atau jin yang mengikuti langkahnya iblis, jejaknya iblis, ini namanya setan. Jadi setan itu kata sifat, bukan kata makhluk. Seperti itu. Jadi asma-asma Allah itu ada khodamnya, ada penjaganya, ada penjaganya. Maka jangan heran ketika kita sering membaca asma-asma Allah, nanti makhluk-makhluk Allah yang lainnya, yang jumlahnya jutaan, makhluk langit, itu kalau malam itu sering turun ke bumi. Makhluk-makhluk Allah yang lainnya juga. Jangan heran kalau nanti banyak yang membantu kita tanpa kita meminta kepada mereka. Jadi ketika kita ini mengagungkan asma Allah, sering menyebut asma Allah, nanti banyak makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang sangat taat kepada Allah itu akan senang kepada orang itu, bahkan bisa terkenal di langit, di penduduk langit. Apalagi kalau istiqomah zikir sholawat, istiqomah baca asmaul husna, ini sampai nggak usah susah-susah. Nanti akan banyak makhluk-makhluk Allah yang tidak bisa kita ketahui. Bahkan Allah ini janji Allah, pokoknya siapa yang orang itu yang baik kepada manusia, kepada makhluk Allah, nanti Allah itu akan mengirimkan makhluk-makhluknya itu untuk sayang, untuk membantu kita. Jadi bisa kita baik sama satu orang, nanti ada orang lain yang membantu kita, membantu saudara kita, membantu anak-anak kita, seperti itu. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa kan banyak soalnya yang datang ke sini. Karena ada banyak video itu orang-orang datang ke sini yang dari Kalimantan, dari Batam, bahkan ada Pak Kus yang dari Trenggalek yang menyampaikan bahwa Gus, jenengan kok datang ke tempat saya kok subuh-subuh gitu. Pas saya lagi sakit, jenengan tiba-tiba datengin saya, terus megang perut saya, terus saya sembuh gitu. Ya saya jawab, masa iya saya subuh-subuh ke sana, tapi sampai di sana kok gitu. Saya anggap itu khodamnya sholawat. Khodamnya sholawat. Jadi, mungkin karena saya mengamalkan sholawat, terus ada makhluk Allah, saya nggak nyebut malaikat ya, makhluk Allah yang menyerupai saya karena saya mengamalkan itu, terus membantu orang itu, seperti itu. Banyak soalnya, nggak hanya di Indonesia, tapi bahkan sampai saya katanya datang ke Belanda, saya datang ke Amerika, saya datang ke Batam. Kayak apa bentuknya Belanda saya belum tahu, seperti itu. Yang terpenting semuanya memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sholawat itu amalan yang pertama ketika panjenengan bingung cari mursyid. Sekarang kan sulit tau cari mursyid itu. Mursyid yang benar-benar mursyid itu sekarang agak sulit. Yang banyak itu mujiz. Kalau mujiz banyak, kalau mursyid agak sulit. Ketika kita bingung cari mursyid, kalau dawuhnya dari Mbah Yai itu, maka amalkan sholawat. Nanti mursyidnya Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Jadi untuk Bapak, walaupun badannya sudah agak sehat, tetapi saya berharap la ing syakartum la zidanakum. Difokuskan dulu untuk kesehatannya, dijaga cara makannya, jangan makan yang pedas-pedas, jangan makan yang kecut, karena saya yakin hakul yakin sembuh, tetapi harus sabar, harus telaten, karena ini berhubungan dengan usus. Jadi gini, banyak orang yang mengatakan, ini tak jelaskan biar paham sampean, biar orang nggak banyak salah paham. Selama ini saya diem, nggak menjelaskan apa-apa ke masyarakat, karena buat saya yang penting yang saya lakukan baik, tapi perlu saya jelaskan. Orang itu berpikir kalau orang datang ke peruqyah, orang datang ke tukang suwu itu dianggap semua penyakit itu santet, walaupun memang santet itu ada. Maksudnya sakit apapun itu dibilang santet begitu. Padahal tidak. Dalam pelajaran ilmu hikmah itu ada pakemnya. Di penyakit itu ada 3. Ada yang namanya psikis, itu pikiran. Ada yang namanya non medis, itu gangguan dari pikiran yang tidak tenang, gampang marah, gampang sedih, gampang bingung. Itu jalan masuknya, itu al-ghotob alladhi wasisu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas, waswas, itu jalan masuknya. Dari pikiran tadi jadilah gangguan. Gangguannya bisa dari gangguan penyakit ain, hasad, maupun gangguan jin. Nah, nanti yang ketiga itu baru penyakit medis. Jadi penyakit non medis itu bukan cuma sihir, santet, tenung, dan juga teluh. Tapi penyakit non medis itu banyak. Ada yang pertama ain. Ain itu terbagi juga menjadi 3. Ada ain karena pujian. Jadi orang senang itu juga bisa bikin penyakit. Orang yang mengagumi kita itu bisa bikin penyakit. Makanya hati-hati. Jangan kalau lagi mesra sama istri, lagi dapat nikmat, beli mobil, diposting di YouTube, di TikTok, di Facebook, nanti banyak orang yang suka mengagumi itu, memuji. Jadi ain itu pujian yang tidak menyertakan asma Allah. Ini bisa menyebabkan penyakit ain. Karena alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Ini banyak toh artis-artis yang sering kelihatan mesra tapi nggak taunya besoknya cerai, gitu ada toh? Ada enggak? Ada. Banyak seperti itu. Ada orang yang cuanti sering tampil di panggung joget-joget, ya kan, kecantikannya dilihat oleh banyak orang, kemolekan tubuhnya sangat seksi, tapi suaminya sendiri sama sekali nggak tertarik, nggak nafsu sama istrinya. Itu banyak artis-artis yang datang ke sini itu banyak karena kecantikannya, keistimewaannya, kemolekan tubuhnya diperlihatkan ke banyak orang, ke banyak lelaki yang bukan haknya, sehingga suaminya sendiri nggak nafsu sama istrinya. Itu banyak. Tapi sama orang lain nafsu, bahkan selingkuhannya lebih jelek daripada istrinya sendiri. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Makanya hati-hati dengan ain. Itu ya ain. Ada juga karena hasad, ain yang karena hasad. Jadi makanya kita penting baca surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini ada orang yang khusus terkena hasad ini, bacaan hasidin idza hasad ini diulang 7 kali setiap malam. Itu alhamdulillah ya bisa sembuh. Salah satunya kayak begini nih, kayak orang ini loh yang tolo terkena hasad. Hati-hati. Ada orang itu terkena hasad itu pokoknya hatinya nggak tenang, makan apa-apa nggak enak, muntah, bahkan terkena lambungnya, migrain, gula darah, bahkan ada yang sampai stroke
karena penyakit hasin itu. Makanya kita penting setiap hari itu baca surat Al-Ikhlas, Falak, An-Nas. Itu saya ijazahkan panjenengan semuanya dibaca ketika mau tidur minimal 3 kali. Baca surat Al-Ikhlas, Falak, An-Nas. Terus masih ada lagi, masih banyak kalau saya jelaskan. Salah satunya selain ain ada juga penyakit karena ketempelan. Nah ini kalau saya bilang ketempelan gini kan banyak orang di luar sana menganggap Samsudin ini apa-apa janjin, padahal enggak. Ketempelan itu ada yang ketempelan karena nasab, karena penyakit, karena keturunan. Ada orang tuanya yang mungkin pernah ngalamin gangguan jiwa, itu juga nanti keturunannya ada yang gangguan jiwa. Ada orang tuanya yang secara genetik sudah kena penyakit gula darah, nanti anaknya juga gampang kena penyakit gula darah. Ini penyakit non medis karena nasab, keturunan. Ada juga yang penyakit non medis karena tempat. Di tempatnya ada yang bekas pesugihan, ada orang beli bekas punya orang Cina, orangnya dulu delalah punya pesugihan. Banyak itu saya bukan cuman orang Cina, banyak ada. Pokoknya beli tempat, tapi tempat itu bekas orang punya pesugihan, ditempati. Yang baru itu, pemilik barunya itu ngalamin hal yang aneh. Ada juga yang rumahnya itu bekas buat gantung diri. Itu biasanya kalau digali nanti kalau masih 40 hari itu ada tanah perongkol segini gitu. Itu ada. Tapi kalau udah lebih ya sulit. Biasanya ya pakai ismu adom itu biasanya saya, atau pakai hijib parki atau hijib Jafar Sodik gitu. Gak sholawat itu ya bisa. Atau mungkin rumahnya bekas pembunuhan, atau mungkin rumahnya itu bekas keguguran. Ada orang yang keguguran itu nggak tahu gitu, baru hamil 2 bulan begitu, pipis itu nggak taunya waktu pipis itu di koset itu keguguran. Jadi bayinya itu masuk ke koset itu, ya sudah cuma darah pecah kan, akhirnya nggak bisa dimakamkan dengan layak. Nah, di pemilik rumah itu kepalanya pusing terus itu, nggak taunya ya anaknya itu minta disempurnakan. Ya kita sempurnakan sholat gaib untuk menyolakan yang orang nggak tahu kayak gini-gini, udah keguguran ya sudah gitu. Hanya ibunya punya penyakit migran, wah kepalanya sampai mau dibentur-benturin itu ada. Ya saya nggak tahu bahasa-bahasa gitu. Ada juga rumahnya itu rumah tusuk sate, sebenarnya kayak gini, ini kan nasab ini loh belakangnya ini loh. Nah ini kan nasab ini berapa kali tak mandikan ini. Kalau sudah hamil kayak 8 bulan langsung kempes dengan sendirinya itu gimana loh? Ya ada nanti penjelasannya. Itu di depan rumah itu 3 kali keguguran 2 kali. Yang 8 bulan langsung hilang. Saya tak jelaskan dulu. Ya ini yang karena nasab. Jadi karena nasab itu bukan cuma karena sihir. Yang kedua tadi karena yang pertama setelah nasab, yang kedua ke tempat. Yang ketiga karena tidak taat. Orang yang tidak taat ini pun juga menyebabkan banyak penyakit. Contoh pipis nggak ceboknya salah. Ini dulu saya terangkan di podcast. Jadi saya dulu diundang di podcast sama seseorang, orangnya luar biasa. Saya jelaskan itu malah saya dihujat dulu. Ya memang lagi viralnya jelek, terus saya jelasin ya tetap nggak keterima kan gitu. Percuma sebenarnya sih nggak penting, karena namanya orang nggak suka kan nggak perlu dijelasin apa-apa. Ya sekarang saya jelaskan saja kan cuma di YouTube saya. Perempuan itu pun juga sering terkena kayak nium, kanker serviks, atau bahkan apa itu namanya ya. Jadi kista itu loh, kista. Nah itu terkadang juga yang saya ketahui karena cebok yang salah. Bahkan sering was-was. Jadi perempuan kalau sering marah, sering was-was, itu kadang-kadang juga karena ceboknya itu nggak benar. Ini kalau saya dulu itu dipraktekkan. Kalau punya istri, bojomu praktekno, kon jongkok. Jadi kalau cebok itu bukan hanya di bagian
luar, tapi juga di bagian dalam. Ada setengah gini lah, setengah jari kita itu yang harus dimasukkan ke dalam. Iya, dikorek. Ya ini kalau ngaji memang kayak gitu jorok. Kamu masih kan nggak apa-apa. Jadi nggak cuman gini, kalau gini nanti dalamnya itu masih licin, dalamnya itu masih kuat. Itu perlu tuh dimasukkan setengah jari gini. Ini kalau ngaji mau gitu, begitu. Terus yang kedua juga, kalau pipis itu, kalau cebok itu, kalau toharoh itu bukan dari belakang ke depan. Jongkok, kan jongkok gini. Kalau jongkok itu bukan dari belakang ke depan, tapi dari depan ke belakang. Kan ada yang gini toh orang itu. Nah, itu nanti kalau dari belakang ke depan, nanti kotoran yang dari belakang itu masuk ke depan. Jadi dari dubur masuk ke farji. Harus dari sini ya, Pak. Iya. Kadang-kadang enggak. Kadang-kadang enggak, ada perempuan yang enggak tahu. Jadi kalau cebok itu dia dari belakang ke depan, sehingga kotoran dari dubur masuk ke farji. Yang benar itu dari depan belakang. Ini kalau hal kayak gini loh. Kalau istrimu enggak kamu ajarin dosa, nanti istrimu jadi gampang marah, terus enggak puas-puas gitu. Nah ini kalau masalah puas ini penting. Ini dengerin. Ijazah dari guru saya. Kamu kok pengen, ini kan kemarin ada tuh orang yang datang ke sini itu intinya iki loh, diluri loh. Intinya itu pengen membahagiakan istrinya, takut ditinggalkan istrinya, sangat cinta. Padahal sebenarnya ini ijazah dari guru saya. Kalau kamu pengen menafkahi lahir batin istrimu itu pakai satu, Sallallahu ala Muhammad. Karena asbabun nuzulnya Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa itu mas kawinnya Sallallahu ala Muhammad. Jadi kamu kadang-kadang kamu punya istri sudah kamu cukupi, dia tetap selingkuh. Istri sudah kamu perjuangkan mati-matian, dia tidak begitu menghargaimu. Ada yang seperti itu. Kadang-kadang ada istri itu sudah dicukupi saja ndak nurut sama kamu, apalagi yang nggak dicukupi. Lalu mencukupinya dengan apa? Nah ini, panjenengan itu usahakan setiap hari itu baca Sallallahu ala Muhammad. Ini nanti istrimu akan tercukupi tohiran wal batinan. Cukup lahir batin, enggak gampang marah. Jajal kamu pengen membahagiakan istrimu, hanya tujuanmu hanya karena dia biar bahagia, tanpa kamu melibatkan Allah, tanpa kamu isi dengan iman, tanpa kamu isi dengan ruhaniyah, dengan sallallahu alaihi, tetap kamu nggak akan bisa membahagiakan dia dengan sempurna. Masih gampang marah, masih nuntut, masih nggak nurut, begitu. Jadi penting nih, penting. Sallallahu ala Muhammad. Nikirin wong kiai ya. Kiai kan pinter-pinter toh. Jadi dhisik niku pas kula badhe wangsul niku disazahi kalih Mbah Yai niku, sampean gelem tak sangoni. Nggih, tak sangoni duit miliatan, nggih. Aku wis mikir, wah Mbah Yai kok nyangoni aku ngono to. Terus akhirnya ya tak sangoni iki amalno. Iki sholawat duit. Lah aku ngomong sholawat duit yang TikTok ngono kan wis dikomentari wong akeh to, jereke kleru. Sholat duit kan aku kaget, wah iki mesti aku ngamalke duit, engko duit metu. Maksudnya kayak penggandaan uang ngono. Wis pikir sana aneh. Lah nyatane bakno sing disebut sholawat duit ki Sallallahu ala Muhammad. Iki penting ki awakmu. Sebab enak iki bocah iki santriku wis mondok puluhan tahun pengene mulang ngaji, pengene duwe pondok, padahal ijazah Mbah Yai dhisik termasuk Mbah Yai Makhrus Ali, Mbah Yai Abdul Karim Lirboyo niku lek ijazah ya ngono. Pokoke awakmu kuwi lek pengin duwe pondok, gitu. Amalno Sallallahu ala Muhammad. Minimal sedina ping 1000, malam Jumat ping 10.000. Bahkan ini ada satu rahasia ya, satu rahasia. Sufi niku
sing paling abot tiyang niku badhe munggah makome iku sing gandoli bojone utawa anake. Iku sing paling abot. Awakmu wis mulai munggah makome, sing paling abot kuwi mau digandoli karo makom bojo utawa anak. Gandoli kowe wirid diseneni, aja wirat-wirit ae nyambut gawe. Beras entek ke, anake wayahe bayar sekolah, bayar angsuran mobil ke, bayar rumah listrik. Ya paling berat itu. Ketika kamu itu pengen mendekat kepada Allah, makanya iki yang ngono toh. Tapi tidak dengan sholawat. Tidak dengan sholawat. Uang kok ngamale sholawat, iki kok sing wayahe gandoli malah nyurung. Demi Allah iki. Mangkane sufi sing sugih salah satunya yang saya tahu hanya Syekh Abu Hasan Asyadili. Mergo napa? Nafsu iki mau ora sampai kaliren, mbok akhire nunggu karo kowe, tapi sangkek warke sampai akhire ora njaluk apa-apa, nurung awakmu. Lek ngamali sholawat iki mau. Lek ngamali sholawat iki, dadi enggak gandoli malah nyurung. Ngoten niku wae. Muga manfaat ya. Amin. Amalna sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Heeh, selawat duit. Bukan pengganda uang, enggak ada. Pengganda uang itu enggak ada. Penipuan itu, jangan percaya. Penggandaan uang itu tidak ada. Ojo percaya. Ojo percaya. Wis pengen sugih amalna sholawat kuwi. Ngono kuwi mau. Iki lah aku sing gumun iki kok ya teko Jember nyeter dhewe. Terus Mas ini kira ngoten iki paling kok aku yo gak dikira nyetir dhewe yo banget. Engko anu kok masih wis sehat, masih ya wis sehat. Tetep kudu njaga kesehatan. Karena Kanjeng Nabi kuwi ya wis ndhawuhi jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Ngono kuwi. Jadi walaupun wis sehat tetep sebab kan aku wis tau ngomong tentang omah iki kae. Iki engko mari. Tapi kudu panggah ngati. Kayak tamu ki mau lho. Psikis, non medis, medis. Kan aku wis ngomong ning omahmu kae. Lek psikise insyaallah aku iso. Non medise sing gangguane gampang. Tapi medise kudu tetep awakmu dhewe. Jaga makan, jaga pola pikir, jaga pikiran, iki kudu panggah kudu hati-hati. Bab kayak gini itu pengobatannya sebenarnya enggak sebentar, terus ini ki. Apalagi berhubungan dengan dalam khusus. Ini kudu hati-hati banget. Hati-hati banget. Jadi kesehatannya harus tetap dijaga iki. Iki aku mau pas salat, pas zikir mau enek sing ngomong ning kene iku, tak rungokne ae. Jadi ben tambah sehat engko usahakno lek mung godhog banyu nyimiko ning masjid sing aku mandek kae etanmu kae. Oh niku. Iya. Salawatin. Heeh. Kowe percaya apa ora? Jadi seorang aku budal nggunamu, kuwi iki aku kersane Gusti Allah pas buka TikTok. Iku kebuka TikToke Mbah Yai Toha Abrori. Kuwi Mbah Yai ku dawuh ngene. Lek awakmu rumongsane duwe salah gede karo Gusti Allah, kamu ngerasa punya dosa. Terus awakmu pengen tobat, kuwi setiap bar salat maghrib amalno salat 6 rakaat. Jenengane salat awabim. Bareng ngono kan aku yang ngrumangsani lek aku akeh dosa to. Tak amalne. Sesuai aku budal ngene iki, teko kono ning omahe kono ora ngerti saka kersane Gusti Allah. Sampai aku dikekne mangan ya ora mangan wong ancen aku poso. Aku kan poso naun. Lah kok dadi sapa sing ngundang aku ora usah bingung nyediani panganan. Lah aku lho karo panganan ra patek. Wong aku poso kok. Dadi sampai nah iki lho. Dadi tak critakne ya waktu mbongkar omahe kono ora kena tak critakne. Wallahi demi Allah. Kan awan-awan to takon dudah to didudah. Lemahin jerone kalir ra genah. Tapi kan mergo wis sangkek suwene
aku dhewe nggak ngarani sapa-sapa ya. Mbuh sapa sing masang iku potongan lek gak bahasaken nek sing kasar. Pokoke ceritane pasangan kuwi mbuh pasangan ket pertama gawe omah, mbuh piye aku gak ngerti. Tepak tak kira lak dhek dhewe sing gawe. Sampai wis dadi lemah. Dadi kresek sing gumuntel iki ya wis brodol anune kuwi lho. Tak keduk ngene lemah tok tak adai. Lah kok wingi ada videonya pas larungan. Iku dek dalam tanah itu ada seperti set entung itu sebesar ini, sebesar jempol kaki, kayak gada. Ya aku ya gak ngerti tenanan wi. Iki hampir pada ceritanya kayak aku wingi pas neng Sidoarjo. Jadi wangi lara boyok toh, sing ngundang aku wingi. Iku yang ngono aku gak sengaja ya mung tak tepuk-tepuk nang belakang. Lah kok ngerti-ngerti trep. Jadi aku sakti rek, tapi iki jebol. Iki nancep jarum. Nanti tak duduh ning ini terus tak tarik, metu geti ya sut ngono. Dadi nepuki pundake ngono. Kan boyok ini sere loro kan, orang yang sakit pinggang nggak bisa jalan dulunya itu. Tiba-tiba ya nancep di sini jarumnya. Kemarin ya gitu nggak sengaja, orang ngerti. Waktu larungan ini waktu dibuka lah kok jero ini ada besi segini kayak gada begitu. Termasuk nggak ada di sana, nggak ada. Ya Allah walam bisawab lah bimbuh permainan jin apa piye kan ya nggak roh awake dhewe. Pokoknya yang jelas bagiku neng kono dhisik enek kayak pageran itu loh. Memang sengaja ditutupi omah kuwi. Batinku kok iki sing gawe iki sing di omah iki lho, kok omahe kadek ditutupi dhewe apa dhisik more ning dukun apa piye ngono aku. Aku sampai ngomong ngono kan. Akhirnya omah iki lemahnya tak bongkar, ternyata ada besi segini. Videonya besok diupload mungkin apa malam ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi itu setelah saya itu tuh pengen aku ndang mlaku, makanya aku nggak pamit terus di omah. Pokoknya sembeng buri balik mlaku kayak orang ngangge sandal, sikile panas. Tapi ora krasa, ngerti-ngerti ya wis wabang ireng. Jadi tiba-tiba dari rumahnya itu saya jalan kaki. Moro-moro wis pengen mlaku ngene aku jalan. Ini iki lho lek sing dimaksud gerakku adalah gerak batinku iki. Jadi moro-moro mlaku aku wis nuruti ati ngono ae. Moro-moro mlaku nata omah iki mandek. Enek masjid. Nah, masjid kuwi moro-moro aku ning samping masjid enek makom. Enek makom. Makome Mbah Yai utawa makome wali lah ning kono. Kayak banyune ning kono ki wadem. Kayak ndelalah kersane Gusti Allah, masjid kuwi jenengane Awabim. Ngono. Dadi yo ngene iki lho rek. Urip iki mangkane asline iki awakmu ora perlu mikir, ora perlu ngatur, malah tambah hajur. Sing ngatur Gusti Allah. Urip iki sing penting ngibadah. Urip iki sing penting ibadah. Kamu yang penting baik sama istri, kerja ya sing penting sing halal. Pokoknya sing penting awakmu ki awake dhewe urip iki kaya numpak kereta ning rel lho. Dadi wis enek jalure karo Gusti Allah, tinggal ngetut ning ngono ae. Aja kok malah belok arah tambah salah lho. Makane termasuk mau tak omongi masih ada rene tak seneni lho. Aja mikir bondo sik, mesti aja mikir sawah, aja mikir kebon sik. Ngono lho. Disehat nih, ya gak apa-apa nilik tok tapi aja nyambut gawe. Bahkan tak pikir aja numpak motor sik karepku ki. Lek sepeda mboten. Lek mlaku sehat api. Tapi aja numpak sepeda motor sik. Mboten. Dia ngomong teko ati lho iki lek pengen ndang sehat lho. Mergo aku tahu ngurusi wong ngene iki. Sangke senenge mari numpak motor trail. Mau dibelai mendalik mati rek. Meninggal podo tadi sakit iku mau sakit usus buntu ta didengarkan dulu Bu. Sakit usus buntu kersane Gusti Allah tak rukyah mari waktu kuwi ning kono wonge sampai muntah darah kaya enek apa jenenge iki rambute entek rambute iki diombe banyune iki yang ini iku mergo sangke senenge mari numpak sepeda trail lho. Mati. Makanya hati-hati iku. Al-Fatihah. Iya, kenapa? Jangan naik sepeda motor dulu. Terus ini tolong dilakukan
Mergo masjid itu adalah rumahnya Allah. Jadi kita itu nggak punya kewajiban kalau tidak mampu untuk datang ke rumah Allah yang ada di Mekah sana. Tetapi kalau kamu benar-benar beriman, benar-benar neng atimu iki mau cedek karo Gusti Allah, datang ke rumah Allah yang ada saja. Ini malah buat saya itu wajib. Sholat sendiri kok di masjid ada sholat jamaah, itu sebenarnya ya diwajibnya sholat jamaah kuwi, ora kok sholat dhewe ngono. Makanya aku duwe gerakan datang ke masjid. Sampeyan golek aku tiap bengi. Lah aku pas gak nang pondok. Golek aku jam 2 bengi wae nang masjid tolak pasti ketemu aku. Lah ora nang masjid tulis ya nang masjid Cimbing ngono wis. 2 itu pasti ketemu. Makanya kuwi barokah gue. Jadi ini Bu ya. Pulang dari sini minumnya usahakan ngambil dari masjid itu. Terus bapaknya di hati punya niat nanti kayak saya bilang kemarin, kalau saya sembuh saya setiap hari akan datang ke masjid, minimal sholat subuhnya di masjid. Iki termasuk sakite, iki termasuk angel yang masjid iki. Enggak, aku nggak ngomong. Aku mau. Kalau bisa ke masjid masih sholat tenggelam. Ayo yang udah ya. Itu libur siji lo gurung tentu lek keterima ngeten lho. Jadi nanti pulang dari sini, termasuk dari sini diniatkan nanti kalau saya sudah sembuh total, saya setiap hari akan sholat di masjid. Kalau mampu 5 waktu, kalau tidak mampu 2 waktu, paling tidak maghrib sama subuh itu neng masjid. Kalau itu dilakukan, santet ora kena, awak iya sehat. Rumahnya nggak ada suka masjid, wong aku melaku paling gini kok jalan raya sana. Gitu. Terus nanti pulang dari sini datang ke masjid itu sedekah seikhlasnya. Terus nanti ngambil air masjid itu buat mandi, diusahakan 7 hari mandi, tambah sehat. Mandinya pakai air masjid. Langsung mandi di masjid. Oh, tambah bagus. Tambah bagus. Tambah bagus. Pokoknya sehat itu kaing sakartum la ajidanakum. Diniatnya tinggu golek ridane Gusti Allah. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing tak jaluk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Lebih mendekatkan diri kepada Allah. Siapa orang yang mendekat kepada Allah, dunia dan isinya semuanya akan mendekat kepada diri kita. Kowe nyedek karo Gusti Allah, bojomu kok nyedek, anakmu kok nyedek, pekerjaan kok nyedek, duit engko nyedek, sembarang kok nyedek. Kebahagiaan itu nyedek. Yang penting kita itu mendekat kepada Allah Subhanahu. Lek dawe Mbah Yai iki lek kowe tuku sapi mesti oleh tambang. Lek kowe iki ngejar akhirat mesti oleh donya dosa. Wapek. Kok. Lek ngejar akhirat mesti oleh donya. Mangkane toh. Ini sebagai penutup ya. Penutup sebelum beliau nanti saya ruqyah. Penutup sebelum ini nanti saya ruqyah. Jadi ketika ada masalah dengan anak kita, ada masalah dengan istri kita, ada masalah dengan pekerjaan kita, contoh istri nggak nurut, cukup kamu itu bekerja yang halal, jangan tinggalkan sholat. Ini nanti Allah akan membuat istrimu itu nurut sama kamu. Tidak, kalau kamu sudah memberikan istrimu banyak uang, sudah memberikan istrimu banyak rezeki, tapi kok istrimu masih marah-marah, berarti ada yang salah ketika kamu mencari rezeki. Tak ulangi malih. Ketika kamu
sudah memberikan banyak rezeki untuk istrimu, kamu sudah menafkahinya secara lahir dan batin, tetapi kok istrimu masih tidak terima dengan kamu, berarti ada yang salah hubunganmu dengan Allah. Diperbaiki saja. Nanti ketika anakmu tidak baik, nanti akan jadi baik. Istrimu yang tidak baik nanti jadi baik, asalkan kamu memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Itu saja pesan saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Jangan fokus dengan yang di luar-luar. Jangan fokus dengan santet, karena santet itu nggak akan bisa masuk ke dalam diri kita asalkan diri kita itu nggak mudah marah, nggak mudah sedih, nggak mudah was-was. Lah orang itu biar nggak mudah was-was, nggak mudah sedih itu, la ing sakartum la ditenaku, syukur. Supaya syukur bagaimana? Ingat, supaya ingat zikir yang paling bagus untuk membuat hati kita senang, baca Al-Fatihah minimal setiap hari 313. Semoga bisa memberikan manfaat untuk panjenengan semuanya. Saya banyak salahnya, banyak khilafnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesembuhan itu hanya datang dari Allah. Saya itu tidak bisa apa-apa. Perlu jenengan ketahui semuanya. Saya itu pun kalau sakit ya ke rumah sakit, bukan ke dukun. Saya apa dipikir saya nggak sakit? Saya sakit. Apa dipikir saya nggak punya masalah? Saya pun juga punya masalah. Tapi semuanya saya larikan kepada Allah. Tetapi memang ada penyakit yang medis, ada yang non medis. Ini Allah harus tetap dilibatkan dalam hal ini. Jadi saya itu ya berdoa, saya itu ya bertirakat, saya itu ya pakai herbal seperti madu kunir, saya itu ya ke dokter, saya itu ya berusaha. Jadi intinya orang itu harus berusaha. Jadi fokus dengan yang ada di dalam. Pengobatan seperti saya itu hanya untuk sampingan saja, bukan tujuan. Panjenengan yang sakit saya arahkan untuk tetap datang ke rumah Allah. Sakit. Kamu mendoakan orang meninggal ini. Oh, ya. Suruh sholat. Bagus. Saya tetap menyarankan untuk masyarakat Indonesia, kalau sakit ya ke rumah sakit. Kalau hal-hal yang seperti saya ini bisa dianggap nggak penting, karena ini hanya doa. Di antara 100 mungkin hanya 1 begitu, ya. Yang nggak sembuh ya banyak. Itu yang sembuh ya ada. Jadi semuanya serahkan kepada ahlinya. Saya ucapkan terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Nanti malam, oh ya ini undangan ya, undangan secara umum. Jadi di setiap malam Jumat itu kita ada zikir sholawat sallallahu ala Muhammad 10.000. Yang mau ikut monggo. Terus setiap hari Selasa Wage itu saya adakan ini zikir rutinan itu di Selasa Wage. Monggo yang mau ikut. Sekali lagi terima kasih. Belajar ilmu hikmah itu supaya kita sabar, supaya kita ikhlas, tidak ada hubungannya dengan kesaktian, tidak ada hubungannya dengan kehebatan. Yang penting terus diamalkan sholawat. Fondasi pondok kita selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.